Ya, tengok lagi. Tengok lagi. Aku juga tengok lagi. Oke, bersiap. Are you ready? Oke ya, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semua dan Pak Budi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kami dari kelompok B4 akan melakukan sesi proses coaching pada kasus ketiga, yang mana yang di sini saya sendiri Stefania Anggia Putri bertindak sebagai pembuka dan pembaca kasus. Yang berperan sebagai coach adalah Ibu Heni Trisulistanti, yang berperan sebagai coach adalah Ibu Sumi Dinur. Selanjutnya yang berperan sebagai pengamat adalah Ibu Masita. Nah, saya akan membacakan kasus 3, bercerita tentang rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Nah, dari kasus 3 ini, kita akan mempraktekkan proses coachingnya kepada Coach Ibu Heni Trisulistanti dan Coach Ibu Sumi Dinur. Dipersilahkan untuk mempraktekannya sekarang. Terima kasih. Saya mulai ya. Ya, Assalamualaikum Bu Dinur. Waalaikumsalam Bu En. Kenapa tadi saya lihat di sekolah itu murung betul itu? Aduh, lagi nggak enak hati nih Bu Hen. Kenapa memang? Tadi kan begini, ada kejadian tuh di dalam pas kegiatan saya belajar mengajar di dalam kelas. Kebetulan ada pengawas datang mensupervisi. Ternyata dalam supervisi pengawas dalam proses belajar mengajar saya, pengawas itu tidak begitu menyukai metode yang saya ajarkan ke anak-anak, dan dia langsung menegur kepala sekolah. Oh gitu ya. Jadi kira-kira yang menjadi hambatan dari Bu Dinur hari ini, yang membuat Bu Dinur itu nggak senang hati hari ini itu sebenarnya apa sih masalahnya? Iya, pengawas tuh nggak ini loh, kurang merasa puas terhadap pembelajaran yang saya ajarkan di dalam kelas dengan tidak menggunakan buku teks loh Bu En. Oh gitu. Jadi intinya karena Bu Dinur nggak pakai buku teks, jadi pengawas itu kurang puas begitu ya? Iya Bu En, gimana coba nih? Selain itu apa lagi? Selain masalah dengan pengawas ini, apa masih ada yang mengganjal selain itu? Rasa saya beliau ketika dia menegur saya itu agak menjawab gitu Bu En. Jadi mungkin dia merasa tidak puas dengan apa yang saya jawab gitu tadi, begitu loh Bu En. Oh begitu ya. Oke, berarti pada kesempatan ini kita ini kan ngobrol nih. Iya. Fokus kita obrolan hari ini tuh apa sih sebenarnya Bu Dinur? Yaitu Bu En pengen apa? Mencari solusi loh Bu En dari apa yang saya hadapi ini, yaitu dari teguran pengawas tadi, terus kepala sekolah, terus ke saya kan. Jadi istilahnya saya mau mencari solusi lah Bu En. Oh gitu. Jadi tunggu dulu sebentar. Saya luruskan dulu. Tadi kan Bu Dinur bercerita tuh. Katanya waktu supervisi Bu Dinur ditegur sama
pengawas Pengawas karena sampai tidak menggunakan buku teks, begitu ya. ya, Nah, kemudian ya. kemudian kepala sekolah kenapa kok bisa ikut campur dalam masalah ini? Sebenarnya dalam supervisi itu kan hanya Bu Dinur sama pengawas aja ya? Iya, tapi pengawasnya itu Bu En cerita, tegur ke kepala sekolah Oh, gitu loh. oh Masalah yang tadi begitu. dia temui di kelas gitu. Oh begitu. Jadi setelah supervisi dengan Bu Dinur, pengawas melaporkan hasilnya dengan kepala sekolah, begitu ya? Iya, Bu. Oke. Kalau Ibu bersedia, mungkin dalam Ya, beberapa menit ini kita berbincang-bincang enak untuk mencari solusi dari apa yang dihadapi Bu Dinur. Apakah Bu Dinur bersedia? bersedia, Bu. Siap. Oke, alhamdulillah. Oke, bentar. Saya ulang lagi kembali. Tadi Bu Dinur kan bercerita kalau waktu supervisi itu Bu Dinur tidak menggunakan teks Buku teks, sesuai Bu. dengan buku teks sesuai yang ada di buku begitu ya, yang ada di Ya. mana kurikulum begitu. Nah, pada saat itu sebenarnya Bu Dinur pakai apa sih sebenarnya? Media pembelajaran yang lain, Bu. Apa itu Seperti medianya? ini, Bu, saya menggunakan apa namanya? Apa ya? Menjelaskan dengan menggunakan Infocus gitu, Bu. Oh, dengan menggunakan ini Infocus ya? Iya, Bu. Materi yang pada saat itu sebenarnya sudah sesuai nggak dengan proses pembelajaran waktu itu? Sesuai Sudah, dengan kaji apa enggak? sudah, Bu. Oke. Nah, dalam kan kita ini buat RPP nih Bu ya. Ya. Apakah di dalam RPP itu Ibu menyebutkan belajarnya menggunakan ini apa disebutkan di dalam situ? Ya, Bu, kebetulan kan memang, Bu, kan saya ngajar di kelas rendah. Mungkin kalau di kelas rendah itu mungkin, Bu, menurut pengawasnya ini, Bu, lebih banyak ke buku teks aja biar anak bisa belajar membaca seperti itu, Bu, mungkin. Iya. Sebenarnya kalau di kelas rendah itu yang difokuskan memang apa sih sebenarnya, Bu? Membaca, berhitung, menulis, ya kan, Bu? Iya, betul. Dengan begitu sebenarnya kita akan mencari solusi ya dari permasalahan Bu Dinur itu. Nah, supaya Bu Dinur juga plong, bisa menemukan solusinya, begitu ya. Nah, sekarang saya tanya lagi, Bu. Selain Ibu menggunakan Infocus itu, yang Ibu tampilkan dalam Infocus itu sebenarnya apa sih? Ini, Bu, gambar-gambar, pengenalan terhadap huruf gitu loh, Bu. Gambar-gambar aja ya berarti ya? Oh, begitu. Jadi kalau yang ditampilkan gambar-gambar berarti prosesnya larinya kemana itu? Prosesnya larinya ke ini, Bu. Ke pengenalan terhadap misalnya gambar, angka, huruf gitu loh, Bu. Pengenalan angka dan huruf begitu ya. Ya. Jadi di dalam waktu itu di dalam Infocus itu Ibu gambarnya gambar berupa angka dengan huruf begitu ya? Ya, Bu. Oh. Kemudian selain ditampilkan gambar, perintah Bu Dinur untuk anak-anak itu sebenarnya ngapain itu waktu itu? Anak mengenal dulu, Bu. Mengenal huruf. Oh. Saya tanya lagi ya, Bu Dinur sebenarnya ngajar kelas berapa sih? Mengajar di kelas berapa? Ngajar di kelas 1, Bu. Oh, di kelas 1. Iya. Kalau di kelas 1 lebih difokuskan kemana ya? Mengenal huruf ya? Iya, Bu. Jadi kalau menurut Bu Dinur, yang Ibu kerjakan itu apa sudah sesuai dengan kurikulum yang ada? Atau KD yang Ibu bahas pada saat itu?
Kalau pada saat itu sesuai, Bu, saya lihat Sesuai. pengenalan huruf. Heeh. Jadi saya menampilkan angka-angka di layar infokus, Heeh. huruf-huruf gitu loh, Bu. Dan anak-anak mulai mengenal angka dan huruf. Nah, yang menjadi penyebab kenapa Ibu bisa mendapat teguran itu kan tadi teks ya, buku Buku teks teks, Bu. ya, buku teks, Ya. oke. Nah, pada saat itu, pada proses pembelajaran saat itu, buku teks itu tidak sama sekali digunakan sama Bu Dinur? Iya, Bu, buku teks Oh. itu belum, anak-anak nggak buka buku teks gitu loh, Bu. Itu Oh, mungkin gitu. yang kesalahan saya itu, Bu. Oh, begitu ya. Jadi, anak belajar hanya terfokus melihat ke infokus aja pada saat itu, dan buku teks mungkin di RPP disebutkan ada buku teks, sementara Bu Dinur Iya. tidak membuka, begitu ya? Iya, Bu. Oh, jadi, ini kan kita sudah bincang-bincang nih, Bu. Apakah Ibu sudah menemukan apa yang menjadi penyebab Ibu Dinur itu mendapat teguran? Sudah, Bu, sepertinya. Apa itu coba? Iya, ini, Bu, ya langkah-langkah dalam pembelajaran di RPP itu, di situ nggak saya tuliskan penggunaan infokus, sementara saya menggunakan infokus. Harusnya saya menggunakan buku teks, karena memang anak-anak, kalau yang namanya kelas rendah itu memang harus menggunakan buku teks gitu loh, Bu. Oh, jadi kita kan udah ketemu nih penyebabnya nih. Penyebabnya karena di dalam RPP Bu Dinur tidak menyebutkan penggunaan Infokus, Bu. infokus. Sementara Bu Dinur dalam prosesnya menggunakan infokus. Kan begitu ya? Nah, Iya, Bu. kira-kira supaya hal itu tidak terjadi lagi, apa yang harus Bu Dinur kerjakan? Apa yang harus Bu Dinur misalnya sampaikan atau gimana? Ya, Bu, saya inilah, Bu, ketemu dengan pengawas dan kepala sekolah saya. Mungkin saya minta maaf yang sebelumnya saya melakukan kesalahan dalam pembelajaran di dalam kelas, yang mana di dalam RPP saya buat menggunakan media buku teks. Ternyata saya melakukan secara langsung tidak menggunakan buku teks, tapi menggunakan infokus. Seperti itu, Bu. Nah, oh, jadi begitu ya. Jadi langkah selanjutnya Bu Dinur akan meminta maaf kepada pengawas, begitu ya? Iya, Bu. Terus kemudian tadi kan Bu Dinur itu, kita kembali lagi ke awal ya, ke permasalahan awal. Bu Dinur itu ditegur kepala sekolah juga. Jadi apa yang harus Bu Dinur lakukan supaya Bu Dinur tidak merasa lagi risih dengan kepala sekolah seperti yang Bu Dinur rasakan itu? Menjumpai kepala sekolah, Bu, saya akan menjumpai kepala sekolah saya, mengklarifikasi masalah yang terjadi, dan saya akan memberikan konfirmasi saya, yaitu untuk kedepannya saya tidak akan melakukan yang terjadi saat ini, seperti itu. Oh, gitu ya. Baik, saya ulang kembali ya Bu Dinur ya. Setelah kita berbincang-bincang tadi, Bu Dinur mengatakan kalau Bu Dinur akan menjumpai pengawas dan memohon maaf karena antara RPP dengan proses pembelajaran saat itu tidak sesuai, begitu ya? Iya, Bu. Nah, kemudian untuk kepala sekolah, Bu Dinur akan menjumpai beliau dan menjelaskan proses kejadiannya bagaimana sampai pengawas mengalami atau tidak puas dengan penampilan Bu Dinur waktu itu, begitu ya? Iya, Bu. Oke. Jadi apakah Bu Dinur setelah melakukan percakapan ini, Bu Dinur sudah tahu tentang kekuatan Bu Dinur sendiri? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Apa itu Bu Dinur, kalau bisa dijelaskan kembali? Kekuatan saya adalah perubahan yang lebih baik untuk diri saya. Betul. Nah, saya rasa proses
coaching kita hari ini saya cukupkan karena Bu Dino sendiri juga sudah merasa menemukan jalan terangnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Satu lagi pertanyaan Bu Dino. Kalau kita sudah melaksanakan begini ngomong-ngomong seperti ini, perasaannya gimana sih? Perasaannya plong, lega. Alhamdulillah, berarti coachingnya hari ini berhasil ya? Iya Bu. Alhamdulillah. Jadi Bu Dinur, terima kasih. Saya sebagai teman juga ingin berusaha memberikan bantuan jika ada kawan yang mengalami kesulitan atau kesusahan. Jadi misalnya Bu Dinur nanti di lain waktu ada masalah lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi, boleh? Boleh Bu. Alhamdulillah. Kali saya Bu bisa berpikiran sama Ibu. Iya. Terima kasih sudah sama-sama saling mendengarkan saya. Demikian ya Bu Dinur, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Ibu, terima kasih. Oh, teman-teman masih ada yang praktek nomor 3, ini baru nomor 3. Lebih lama di 3 tadi, 1 kali. Baiklah, terima kasih. Luar biasa sekali ya praktek coaching kali ini di kasus 3 antara Coach Ibu Heni dan Coach Bu Dinur. Selanjutnya kita minta tanggapan pengamatan dari Ibu Masita, dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih buat Ibu Anggi dan terima kasih juga buat Ibu Heni dan Ibu Dinur. Saya akan menyampaikan hasil pengamatan yang berdasarkan kegiatan coaching barusan. Oke, untuk langkah model Tirta ini sudah terlihat ya untuk mencapaikan tujuan ini bahwa Bu Dinur ini ditegur oleh kepala sekolah bagaimana seperti itu tujuan coachingnya ini. Terus pada bagian I-nya ini, identifikasi, saya agak merasa bingung gitu. Putar-putar soalnya. Untuk mencapai identifikasi ini agak berputar-putar saya mencarinya, lama gitu. Tapi karena yang seperti di sini ini pada identifikasi ini harus menyampaikan pertanyaan yang mengarah pada potensi coach. Tapi pada identifikasi yang telah disampaikan oleh Bu Heni ini itu disampaikan permasalahan mengapa sebabnya Ibu Dinur ini ditegur oleh kok masuk Pakis ditegur oleh pengawasnya. Saya tidak tahu ini betul apa salah, tapi yang jelas tadi pada identifikasi Ibu Heni menyampaikan seperti ini. Oke, selanjutnya pada rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coach ini adalah minta maaf kepada pengawas ya, seperti itu sudah kelihatan. Selanjutnya pada bagian T-nya terakhir tanggung jawabnya, oke, siapa Ibu Heni tadi sudah memberikan pertanyaan tentang balik komitmen coach ini dalam menjalankan rencana aksi yang tadi untuk minta maaf, yaitu coach ini akan bertemu dengan pengawas, selanjutnya bertemu dengan kepala sekolah. Itu saja hasil pengamatan saya pada sesi kali ini. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Anggi. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya praktek coaching kasus 3 kita.
Terima kasih ibu-ibu yang sudah terlibat dan ada Pak Iskandar yang tiba-tiba masuk room kita. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Bu ya, kita masih ada satu kasus lagi ya Bu ya. Silakan bagi yang bertugas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu semua. Baiklah, kita lanjutkan pada kasus kedua dengan coachnya yaitu Ibu Anggi dan coachnya Bu Heni, pengamatnya saya sendiri Bu Dinur, dan satu lagi pengamatnya adalah Bu Masita. Di sini saya akan membacakan kasus duanya, yaitu seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh